Halo sahabat kuliner, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Chef Asikin. Keseharian saya adalah seorang chef. Ya. Saya berprofesi sebagai chef ini lebih kurang 30 tahun. Jadi dalam channel YouTube saya kali ini, di video konten saya kali ini, saya ingin memperkenalkan diri saya, bahwa Anda akan tahu siapa saya lebih dalam, profesi saya. Jadi saya tidak hanya memberikan konten-konten yang istilahnya saya ambil dari channel-channel orang lain, tapi murni dari profesi yang saya geluti, ya. Usia saya nggak muda lagi, sebenarnya saya udah berusia 50 tahun, ya. Kenapa ini tahun ini masuk tahun ke 50 ya, masuk ke 5 tahun, usia ke 50 tahun. Saya telah menjalani profesi chef saya ini sebagai juru masak ini merupakan suatu panggilan nurani. Mungkin saya bilang dulu awalnya saya sebenarnya pengen waktu SMP pengen jadi seorang perawat, ikut tes sekolah perawat, tapi itu berkehendak lain, saya tidak diterima. Kemudian saya ubah, saya juga pengen jadi guru. Akhirnya saya mendaftar di sekolah guru. Mungkin banyak dari sahabat-sahabat kuliner sekalian, sekolah guru gimana gitu ya. Saya ini sebenarnya berasal dari sebuah kampung ya, sebuah kampung kecil ya, dari bagian selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Provinsi Bengkulu. Jadi saya lahir di Bengkulu. Untuk saat ini saya stay di Palembang. Keseharian saya di Palembang, saya membuka usaha sebagai usaha catering ya, untuk wedding, seminar dan sebagainya. Sebelumnya kembali di channel YouTube saya nanti, saya akan berbagi kepada sahabat-sahabat kuliner sekalian tentang dunia kuliner, dunia boga, sesuai dengan profesi saya. Tapi nanti sahabat-sahabat kuliner akan lebih banyak menemukan konten-konten video saya yang mengajarkan ya, membuat suatu produk yang sifatnya lebih ke arah kreativitas ya. Jadi kalau mungkin sekedar seperti menghias wetar segala macam itu sudah banyak ya, sudah bisa sahabat-sahabat dapatkan di channel-channel dan konten-konten YouTube yang lain. Tetapi saya lebih cenderung untuk berbagi ilmu, berbagi pengalaman yang berdasarkan hasil riset saya sendiri, yaitu mengolah barang-barang atau bahan baku yang tadinya tidak berguna, tidak terpikirkan oleh orang lain, menjadi sesuatu yang bisa menambah income untuk kita semua. Namun tidak menutup kemungkinan saya juga akan mengajarkan atau membagi konten-konten saya tentang produk pengolahan kue dan makan-makan yang populer. Tetapi istilahnya saya katakan sekali lagi, saya lebih cenderung nanti akan memberikan konten-konten yaitu pemanfaatan sesuatu yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang lain, tetapi saya ingin ajarkan kepada Anda barang yang tidak terpakai ini bisa kita produksi dan bisa menghasilkan uang untuk para sahabat kuliner semua. Ya, contohnya, ini saya punya satu produk. Ini seperti yang teman-teman lihat, ini apa nggak tahu ya. Ini bahan limbah sebenarnya. Ini limbah dari kulit ikan patin ya. Jadi dari kulit ikan patin yang tadinya tidak terpakai, yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang, saya coba olah ya. Setelah saya riset lebih kurang 3 bulan, ketemu. Jadi ikan patin ini kita bikin keripik, bener-bener renyah ya. Ini saya patahkan dari luar ya. Ini ya. Bisa dengar garingnya. Dia benar-benar kemerupuk ya, jadi dia benar-benar garing dan ini bisa bertahan lebih kurang 6 bulan ya, 6 bulan dia tidak lempem, asal pengemasannya yang baik ya, memenuhi kaidah-kaidah ya, kaidah pengolahan pangan, produksi pangan yang baik, kemudian kaidah untuk sistem pengemasan ya, sehingga barang yang Anda produksi, yang kita produksi bisa bertahan lama tanpa bahan pengawet ya. Kemudian saya katakan juga, benar nggak sih, mungkin ada tanda tanya nanti di
hati atau di pikiran sahabat kuliner semua, bahwa saya benar nggak sih bisa masak? Saya bisa, apakah saya hanya mengajarkan teori-teori saja, tapi tidak ada hasil? Kadang-kadang dicoba ternyata gagal, ya. Saya katakan sedikit, saya tidak bermaksud membanggakan diri. Saya mohon ampun kepada Tuhan, semuanya terjadi berkat tangan Tuhan yang bekerja, ya. Saya menjadi chef selama 30 tahun, ya. Dan selain sebagai chef, saya juga beberapa kali ditunjuk sebagai juri nasional untuk lomba-lomba boga, ya. Dan karena saya juga tergabung di Aliansi Kuliner Indonesia yang terpusat di Bogor. Sebagai chef, selain sebagai chef, maksud saya ngomong kebelepotan ya. Selain sebagai chef, saya juga sebagai instruktur boga, ya. Mungkin di belakang saya itu sahabat bisa lihat ya, ini saya deketin ya. Ini saya pernah mendapat penghargaan dari Presiden ya, sebagai instruktur tata boga terbaik pertama tingkat nasional tahun 2008 ya. Jadi saya mendapat penghargaan dari Kementerian Pendidikan Nasional sebagai instruktur tata boga terbaik pertama tingkat nasional. Ini ya piagamnya. Jadi saya bukan hanya sekedar berkoar-koar, sekedar bercerita, sekedar ngomong, tapi saya tunjukin ini. Saya adalah instruktur tata boga terbaik pertama tingkat nasional tahun 2008. Ya, dari Kementerian Pendidikan Nasional. Di bawah ada tanda tangan Menteri Jakarta 9 Agustus 2008 ya. Ini kelihatan ya, Menteri Pendidikan Nasional Profesor Dr. Bambang Sudibyo ya. Di sini dikatakan ya, piagam penghargaan bla 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 Nur Hasikin sebagai peserta terbaik pertama instruktur tata boga ya. Jadi ini kriterianya tingkat nasional. Alhamdulillah, tapi ini bukan karena kemampuan saya. Sekali lagi saya bilang, saya mohon ampun, saya mohon maaf, ini tangan Tuhan yang bekerja. Ya, ini tangan Tuhan yang bekerja. Saya hanya menjalankan profesi saya dengan hati, dengan ketulusan, karena saya ingin berbagi yang untuk teman-teman. Makanya saya coba bangun channel YouTube ini. Saya pengen berbagi, siapa tahu ilmu yang akan saya bagikan nanti bermanfaat untuk sahabat kuliner sekalian ya. Mungkin sahabat-sahabat kuliner terinspirasi untuk membuka usaha, dapat menambah penghasilan keluarga. Mungkin bagi ibu-ibu bisa menambah belanjaan dapur, dapat membantu suami. Ya kalau ditekuni secara profesional, saya pikir enggak itu juga bisa membuka lahan pekerjaan ya, membantu orang-orang yang tadi tidak punya pekerjaan jadi punya lapangan pekerjaan ya. Jadi kembali intinya, saya membangun channel YouTube ini ingin berbagi, karena saya pernah diajarkan oleh satu kakak saya, satu sahabat saya, seorang guru saya ya. Dia pernah bilang begini, ilmu itu ibarat air sumur. Anda tahu sumur ya? Kalau tidak pernah dipakai, sumur tua misalnya nggak pernah dipakai, nggak pernah diotak-atik, airnya nggak pernah ditimbang, nggak pernah dipakai, airnya tidak akan pernah meluap ke atas, bukan? Airnya standar segitu-segitu aja. Bahkan yang ada airnya kotor, nggak bisa kita pakai. Tetapi jika sumur itu tiap hari kita pakai, airnya kita timbang, dipakai buat orang mandi, dipakai buat masak, airnya habis. Tidak sahabat. Airnya malah semakin bersih dan terus bertambah. Nah, prinsip itu yang saya pegang. Jadi saya berbagi ilmu pada sahabat-sahabat kuliner sekalian, bahwa saya masih punya ilmu yang tersimpan di dalam diri saya, di dalam benak saya, dalam kemampuan saya masih ada. Saya bisa berbagi tanpa mengurangi kemampuan saya. Bahkan kalau prinsip ayat sumur tadi, Tuhan kasih lagi saya ilmu baru, ya, dan akan saya bagikan lagi kepada teman-teman semua. Sahabat kuliner sekalian, kita tidak pernah tahu, karena saya pikir nanti dengan saya berbagi ini akan menjadi ladang amal ya, karena saya seorang muslim, sebagai amal jariah yang akan terus mengalir. Karena dalam ajaran agama yang saya anut, bahwa ilmu yang bermanfaat itu adalah termasuk amal jariah, amal yang terus pahalanya mengalir sampai kapanpun. Kalau saya berbagi uang ya kepada sahabat kuliner, saya sih nggak punya uang ya, doakan aja saya punya banyak uang. Kita berbagi uang yang ada saya kan berkurang.
ya. Uang yang ada pada saya berkurang dan belum tentu bisa mencukupi kebutuhan teman-teman sahabat kuliner semua. Tapi kalau saya berbagi ilmu, walaupun tidak sahabat kuliner pakai sekarang, esok lusa ya, mungkin tahun depan, mungkin sahabat-sahabat juga akan berbagi menshare-nya kepada orang lain, dan itu juga akan menjadi ladang amal untuk sahabat-sahabat kuliner, juga ladang amal untuk saya. Jadi ladang amal, saya membangun channel YouTube ini sebagai ladang amal kita bersama. Oke. Di dalam channel YouTube ini, konten-konten yang nanti seperti saya katakan tadi juga bukan hanya sekedar memanfaatkan barang-barang limbah, tapi saya juga akan mengajarkan teknik-teknik bagaimana cara menghitung cost produk. Jadi mungkin seperti ini, kalau sahabat-sahabat kuliner pengen membuka usaha, ini bagaimana kita menentukan harga jualnya. Nanti akan saya ajarkan ya di konten-konten saya berikutnya. Jadi kita jangan hanya kita kira-kira, oh ini saya modal sekian, saya mau jual sekian. Kita harus ada rumus penghitungannya. Kemudian juga mungkin sahabat-sahabat kuliner pernah menemukan resep ya, bikin kue lapis legit nih misal. Lapis legit itu dengan bahan misal umpamanya kalau pakai resepnya Hadi to Wendy itu pakai 60 kuning telur ya, lebih kurang. Tetapi dengan ukuran loyang 20 kali 20. Nah, begitu pengen kita coba resepnya, kita nggak punya loyang ini. Loyang 20 kali 20 ini kita nggak punya di rumah. Cuma punya 18. Masih untung kalau 18 berarti adanya masih sisa ya. Kita bisa dapat satu loyang penuh, masih tersisa. Tetapi kalau loyangnya nanti 22, otomatis kan jadi rendah nih adonannya, hasil kuenya. Nah, kan jadi nggak cantik, nggak bagus penampilannya. Akan saya ajarkan bagaimana merubah menghitung resep dengan standar loyangnya segini. Jadi dengan standar resep segini, loyang segini dibutuhkan berapa bahan baku ya. Ikuti terus channel saya dan jangan lupa subscribe tentunya, karena subscribe itu gratis, dan juga tekan tanda loncengnya karena saya akan terus berbagi. Jadi Anda tahu nanti ada notifikasi dari saya buat saya ada konten baru di seputar dunia kuliner yang dapat kita bagi, yang dapat kita praktekkan bersama-sama, yang dapat kita bangun ya. Mungkin belum terpakai, belum termanfaatkan untuk sahabat-sahabat pada saat ini, tapi siapa tahu esok lusa 2-3 hari, 2-3 tahun yang akan datang bisa sahabat-sahabat manfaatkan. Oke, sahabat, itu dulu perkenalan dari saya di video saya sekali ini. Nantikan like terus dan tetap tonton video-video saya, karena saya akan terus berbagi kepada sahabat-sahabat semua seputar dunia kuliner. Saya ingin memberikan motivasi kepada sahabat-sahabat semua bagaimana caranya menghasilkan uang dari hal-hal yang kecil, hal-hal yang tadinya tidak terpikirkan oleh orang lain menjadi sumber pendapatan bagi Anda. Oke, salam sukses untuk Anda, sahabat kuliner Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.